Ya, sambil saya tunggu, saya masih akan berbincang dengan Pak Syahrudin, korban gempa di sana. Mungkin saya ke Dokter Danadi. Dokter, yang pasti bahwa mengelola segala macam kondisi dalam kondisi gempa di tempat pengungsian ini adalah cara yang terbaik. Karena pemerintah pasti tidak akan diam melihat begini, mereka sudah teriak-teriak kurang obat, kurang bantuan tenda dan lain-lain. Tapi ketika proses menunggu ini tidak kemudian depresi, terpancing emosinya, menjarah, ini bagaimana dok? Ya, tadi saya katakan bahwa ada suatu pertahanan dalam diri seseorang itu sebaiknya memang dikelola dengan baik. Kalau tadi saya golongkan orang yang mempunyai coping mechanism, punya pertahanan yang relatif baik itu, moga-moga dalam 1 minggu itu sudah ada suatu proses perbaikan. Awal pertama memang protes, marah, katakanlah bisa marah sama Tuhan, marah sama pemimpin. Tapi kalau kemudian bahwa apa benar sih kalau marah begini menyelesaikan masalah? Tidak, kemudian dia mulai bisa menerima, mulai bisa bahwa oh ini memang saya harus hadapi, saya harus selesaikan. Nah tadi seperti Mbak yang tadi saya gambarkan tadi bahwa itu suatu proses bahwa kemudian saya sudah bisa menerima kondisi ini harus saya hadapi. Baik, ya sekarang saya sapa lagi ya Pak Syahrudin, masih terhubung dengan saya? Ya, malam Bu. Pak Syahrudin, sekarang saya mau tahu dong Pak, sebenarnya Bapak di tempat pengungsian dapat bantuan ini berapa kali? Misalnya makanan, dapatnya pagi, siang, sore, secara berurutan seperti itu, atau mungkin nggak menentu, ini bagaimana? Ya, kalau secara sebenarnya dengan bantuan untuk berupa makanan, ya bisa kita dapat dalam 1 hari 1 malam 1 kali, begitu Bu. Oh begitu ya Pak, jadi kalau makanan itu 1 kali dapat dibagi-bagi untuk makan pagi, siang, malam begitu? Ya biasa kalau kita ya kita harus bagaimana caranya bisa mencukupi begitu, karena sangat belum cukup. Pak bisa dijelaskan, karena pemirsa ingin tahu bagaimana para pengungsi di sana mencukupi bantuan yang ada. Kalau Bapak sendiri, kalau dapat itu biasanya berapa bungkus, cara bagi ke anak dan istri itu bagaimana? Kalau kami kan di sini Bu, kalau berupa nasi secara sudah artinya langsung yang berbungkus itu kami belum pernah mendapat. Tapi untuk secara kita diberi untuk secara artinya masuk beras apa itu pun ya belum pernah dapat sampai sekian karung, dia paling beberapa liter dalam 1 tenda begitu. Jadi mengandalkan dapur umum yang dibangun di sana begitu? Enggak, kita pun begini, kalau kita mau masak Bu, pada mereka kita punya istri, biarpun bagaimana menghilangkan rasa takut, turun untuk ke rumah dulu masak, begitu masak langsung lagi ke pulang. Oh, berarti Mbak mau, saya sudah kebayang ini. Berarti Bapak pulang ke rumah sendiri masak, cepet-cepet langsung bawa ke pengungsian begitu, Pak? Begitu. Waduh. Pak, ini berarti bagaimana ya? Mungkin saya ke Dokter Danadi, Pak Syahrudin, tahan dulu. Mereka harus mengakali itu, karena bantuan ya tidak ada langsung ke pengungsi 3 kali sehari buat makan. Pulang ke rumah masak, dengan trauma ketakutan ada gempa, selesai, langsung bawa ke pengungsian. Pak, psikologis itu seperti apa? Saya nggak kebayang betul, saya. memang tidak nyaman tadi bahwa kita berharap kalau kondisi seperti ini memang segera ada bantuan ya. Tapi tadi bahwa konsepnya bahwa kalau seseorang ini mengelola diri dengan baik, bahwa dengan segala keterbatasannya, berharap bahwa merasa bahwa ini yang terbaik saat ini. Tapi kalau besok ada bantuan tentu akan lebih baik. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi bahwa katakanlah tadi bahwa agar supaya saya bisa survive, agar saya supaya tidak semakin cemas, tidak semakin ketakutan, semakin tidak stres, memang mengelola itu lebih baik. Masya Allah. Pak Syahrudin, sekarang kalau ternyata sedikit terbuka ya, kemudian ini ternyata kondisi di pengungsian seperti itu, masak harus di rumah gitu, karena memang tidak dapat cukup di pengungsian. Lantas ini bagaimana biaya sehari-hari? Mengingatkan ini pasti ini membuat mata pencaharian di sana juga terganggu, Pak. Jadi kalau Bapak ini bagaimana untuk beli beras, sayur, dan lain-lain kebutuhan untuk dimasak? Kalau kita di sini Bu, kalau memangnya kalau seperti mau beli belanja atau beli mainan, ya kita kan sebenarnya ya masak seadanya aja, apapun yang sedia. Juga kalau ya kadang kita dapat pembagian, kalau berupa beras kan paling kita dapat sudah sampai 5 kilo, paling tidak kan 2 kilo, 3 kilo begitu. Ya itulah kita bisa emang bertahan sampai bahkan sampai 2 hari gitu. Baik. Pak Syahrudin,
tiada kata lain mungkin saya mengucapkan kepada Bapak terima kasih atas waktunya di malam hari ini. Bapak mudah-mudahan bantuan segera datang ke sana, tercukupi, atau mungkin ada bantuan untuk sehingga kemudian Bapak bisa kembali ke rumah. Jikalau memang ini selesailah gempa-gempa susulan yang terjadi. Salam untuk keluarga dan saudara-saudari pengungsian, Pak Syarudin. Ya, baik. Saya juga terima kasih juga untuk dialog kita mengenai gempa, tapi saya masih akan berbincang dengan Dr. Danadi mengenai potensi cuaca buruk. Ini buat khawatir, kalau saya juga khawatir. Rasa-rasanya ini kalau tiap malam hujan, ini begitu khawatir. Apakah kemudian ini berdampak nanti jalannya seperti apa, banjir seperti apa. Nah, pemirsa, nanti sesaat lagi pemirsa, tapi saya juga akan hadirkan mengenai info gempa 7,1 magnitude 7,1 di wilayah timur laut, pemirsa, di wilayah Sulut. Ya pemirsa, ini ternyata gempa terjadi di wilayah Melongwane, Sulut, kedalaman 154 km. 7,1 skala Richter. Terjadi pada pukul 19.23 waktu Indonesia Barat. Dan bila kita jabarkan lebih jelas, ini 134 km timur laut Melongwane Sulut, dan wilayah 334 km timur laut juga dari wilayah Ondong, Kepulauan Sitaro, Sulut. Ini informasi yang masih bisa kami dapatkan, rilis dari BMKG, pemirsa. Gempa ini memang saya ingatkan tidak berpotensi tsunami, tapi memang kita akan mengupdate juga pemirsa apa dampak dari gempa di wilayah Sulut ini. Mengingat magnitudo 7,1 ini mengguncang wilayah Sulut. Sesaat lagi pemirsa, saya akan tanyakan langsung kepada BMKG mengenai hal ini usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.